pagi buat peserta didik yang ada di seluruh Indonesia, khususnya peserta didik SMA Negeri 1 Silain. Saya Juni Posma Roli, guru SMA 1 Silain, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, akan membawakan materi pembelajaran Serpolta. Pada materi pembelajaran Serpolta ini, Ibu Guru akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar yang diharapkan pada pembelajaran ini. Kemudian, indikator yang akan diharapkan pada pembelajaran ini. Nanti pada Serpolta, Ibu Guru akan menjelaskan bagaimana terjadinya reaksi Polta. Kemudian, kesimpulan dari materi yang akan Ibu bawakan. Yang terakhir, kita tutup dengan doa. Kami Serpolta sebelumnya Ibu bawakan adalah salah satu contoh. Apa ini anak-anak? Ini adalah sebuah baterai. Baterai ini adalah salah satu sel volta. Jadi sebenarnya sel volta itu adalah salah satu sel elektrokimia, di mana reaksi kimia bisa diubah menjadi arus listrik, dan arus listrik bisa digunakan untuk menghasilkan reaksi kimia. Sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel volta. Sel volta di mana dengan reaksi redoks spontan bisa dihasilkan reaksi listrik atau energi listrik. Contohnya adalah baterai, kemudian baterai alkalin. Kemudian yang kedua adalah sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah mengubah energi listrik, atau dengan reaksi listrik kita bisa mengubah reaksi yang tidak spontan menjadi spontan. Contohnya adalah penyebuan. Berikutnya yaitu mengenai perbedaan daripada sel volta dan sel elektrolisis. Perbedaannya yang pertama adalah pada anoda pada sel volta merupakan kutub negatif, di mana terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan pada sel elektrolisis, anoda kutub positif, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Perbedaan yang kedua adalah pada sel volta, katoda adalah kutub positif, tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Sedangkan pada sel elektrolisis adalah katoda kutub negatif, tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Pada sel volta terjadi reaksi spontan. Kemudian pada sel elektrolisis reaksi tidak spontan karena harus memerlukan energi listrik. Pada sel volta diperlukan jembatan garam untuk menetralisir muatan yang ada di anode dan di katode. Sedangkan pada sel elektrolisis, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah pada sel volta untuk dua elektroda diperlukan dua elektrolit. Sedangkan pada sel elektrolisis adalah satu elektrolit untuk dua elektroda, atau dua elektrolit untuk dua elektroda. Demikianlah perbedaan daripada sel volta dan sel elektrolisis. Itu mengenai sel volta, khususnya rangkaian sel volta. Perlu kita ingatkan bahwa pada sel volta, anoda adalah kutub negatif. Pada kutub negatif itu terdapat logam Zn. Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+ dan menghasilkan 2 elektron. Potensial elektroda standarnya adalah 0,76 volt. Kemudian untuk kutub positif yaitu katode logam Cu
akan mengikat 2 elektron dan menghasilkan logam Cu. Potensial elektroda standarnya sebesar 0,34 volt. Dari reaksi Volta tersebut akan kita dapatkan selisih daripada potensial sel Volta, yaitu sebesar 1,1 volt. Nah, 1,1 volt ini bisa kita peroleh dari notasi sel atau diagram sel, yaitu anode yang dipisahkan oleh jembatan garam, kemudian katode. Nah, apa tadi anodenya? Anodenya adalah Zn berubah menjadi Zn12. Katodenya Cu12 berubah menjadi Cu. Potensial sel Volta atau SL bisa kita peroleh dari selisih antara potensial elektroda standar dari katode dengan potensial elektroda standar anode. Nah, atau bisa kita cari dengan potensial sel adalah selisih antara potensial elektroda yang bernilai besar dikurangi potensial elektroda yang bernilai kecil. Nah, nilai-nilai dari potensial elektroda standar ini seandainya kita tidak hafal atau tidak diketahui pada data yang diketahui, bisa kita gunakan deret volta. Deret volta itu dari kiri ke kanan semakin kurang reaktif, atau dari kanan ke kiri semakin reaktif. Nah, urutan deret volta dimulai dari litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, seng, krom, besi, nikel, kobalt, Sn, Pb, hidrogen, tembaga, raksa, perak, dan emas. Dengan deret volta ini kita mengetahui sebelah kiri lebih reaktif dibandingkan dengan sebelah kanan, atau nilai potensial elektroda standar dari deret volta sebelah kiri akan mempunyai nilai negatif daripada potensial elektroda standar yang berada di sebelah kanan. Nah, ini untuk rangkaian sel volta. Ya, akhir daripada materi pembelajaran sel volta ini adalah kesimpulan daripada sel volta. Kesimpulan daripada sel volta ada 2. Jika potensial elektroda selnya adalah kurang dari 0, berarti reaksi tersebut tidak spontan atau tidak terjadi atau tidak berlangsung. Sedangkan kalau potensial selnya lebih besar dari 0, berarti reaksi sel voltanya berlangsung. Berarti adalah terjadi reaksi redoks spontan. Nah, demikianlah daripada kesimpulan materi dari